Jadi gitu guys, tips dari Kokris, rahasianya Kokris ngelihat Tim fundamental ya. simple tuh, di RTI gratis tuh. Ketik perusahaannya masuk ke finansial, udah kelihatan net profit marginnya berapa. Nah, kalau kalian lihat kenapa kemarin batu bara naik banget 2022, lu lihat net profit marginnya terbang semua. Dari yang 10-an persen jadi 30-an persen. Ya udah, lu gak usah pusing, tutup mata, beli. Selesai. Itu cuma nanti yang perlu diperhatikan adalah apa faktor yang menyebabkan kenaikan net profit margin. Gitu. Oh, kalau batu bara kemarin harga batu baranya jelas karena mereka kan jualan batu bara. Ya udah, kita bisa hitung. Oh, kalau harga batu bara turun pasti NPM-nya bakal turun. Gitu. Oke, ini ada yang tanya MPM tinggi itu di angka berapa ya kok? NPM tinggi di angka berapa? Sebenarnya sih nggak ada acuan karena setiap perusahaan itu punya daya jual masing-masing. Contoh HP itu nggak bakal bisa dijual mahal, gitu. Maksudnya dijual mahal bisa, tapi NPM-nya nggak bisa mahal. Kenapa? Karena kalau kayak era phone begitu kan, HP itu cepat banget keluarnya. Keluar barunya cepat banget. Kayak iPhone lah, tiap tahun punya model baru. 14, 15, 16, itu kan tiap tahun keluar terus gitu ya. Nah, ketika dia udah order iPhone 14, nanti keluar iPhone 15, sisa stok iPhone 14-nya mati. Ya kan? Makanya mereka NPM-nya pasti rendah. Karena desktop itu bakal ngaruhin ke untungnya mereka gitu. Tapi harga jualnya mungkin tinggi. Jadi harus ngelihat lagi. Tapi at least kalau kalian mau ngecek mana yang lagi bagus, ya udah pasti NPM-nya naik gitu. Cuma kalau ditanya berapa persen yang bikin perusahaan itu bagus, ya di atas 20% kalau bisa. Gitu. Kenapa? Lu masih punya spare budget. Spare budget buat apa? Kalau ternyata kira-kira ekonominya lagi jelek, lagi lesu, lu kalau mau ngepres harga jualan agak murah masih bisa. Ngerti nggak? Kalau lu punya budget kayak Demas, NPM-nya 64%, oh, gue jualan lahan nih, kemarin orang nawar 1,6 juta per meter, misalnya gitu. Ya udah deh, gue turunin jadi 1,3. Orang kan ngeliat, oh, diskonnya gede ya, tapi lu masih cuan 30%. Gitu. Tapi artinya bisnis lu jelek. Kenapa? NPM lu jadi kecil. Gitu. Tapi lu bisa jualan nggak? Bisa. Bisa jadi laporan keuangan lu naik nggak? Bisa. Kenapa? Dengan harga yang lebih rendah, lu bisa jual lahan lebih banyak. Orang pasti kesempatan. Tapi itu menandakan bisnis lu lagi jelek. Oke. Nah, buat kalian nih, dicatat nih rahasia dari Kokris. Jangan sampai ketinggalan. Khusus yang nonton IG Live doang nih. Gue tuh jarang. Tapi sekalinya gue ngomong, pasti akan ada sesuatu hal yang baik. Catat ya guys, jangan lupa dicatat. Tapi rahasianya. Dan aja, karena ya gak ada untungnya juga kan kasih tau orang lain gitu. Toh yang trading kalian sendiri juga gitu. Kalau kalian cuan ya cuan gitu. Kalau kalian ngasih tau ke orang lain NPM, ya semua orang lain lihat NPM, ya kalian jadi nggak kebagian. Kayak misalnya gue mau ngumpulin Demas, ya gue nggak tahu nih besok kalian pada borong Demas juga, ya bulan depan gue punya duit, gue baru bisa beli Demas lagi kalau harganya naik kan gitu kan. Gitu. Ini bisa-bisa rame sih besok kok Demas nih. Tapi ingat ya, ini bukan tindakan untuk membeli ya. Gue hanya memberikan satu contoh gitu. Ada nggak perusahaan lain? Ya ada, perusahaan lain juga banyak yang bagus gitu. Kayak kalian kemarin lihat, kenapa Bayan naiknya paling tinggi di antara Mako gitu. Coba PM-nya Bayan tuh memang paling tinggi di antara call lain. Kenapa Indi naiknya dikit banget, di antara yang lain call-nya naiknya tinggi banget gitu. Even ITMG, PTBA naiknya tinggi. Ya cek, NPM-nya Indi itu paling kecil. Berarti apa? Ya jualannya lebih susah dibandingin yang lain. Iya benar-benar kok. Nah ini kok ada yang nanya lagi kok. Selain NPM, apa melihat valuasi kinerja penting? Valuasi kinerja ya. Melihat valuasi kinerja. Oke, yang namanya valuasi itu kan biasanya tercipta dari kita bagaimana memvaluasikannya gitu. Setiap orang bisa jadi berbeda cara memvaluasikannya ya. Kalau kita optimis, valuasi pasti bagus. Kalau kita pesimis, valuasi pasti jelek gitu.
Makanya yang tetap diperhatikan adalah fundamental laporan keuangan dasarnya itu. Faktanya semua di situ. Lu bisnis lu bagus, bisnis lu jelek di situ. Jadi valuasi. Kalau gua ngelihat sekarang kalian pasti lihat laporan keuangan batubara semua pasti bagus. Oke? Nah, tapi kan gua ngelihat next itu harga batubara drop. Jadi kalau gue lihat valuasi ke depannya akan cenderung turun gitu. Tapi apakah gue akan benar? Belum tentu. Kalau ternyata harga batu bara tetap naik, ya valuasi dia pasti akan tetap naik lagi gitu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah valuasi kinerja akan mempengaruhi, ya tergantung siapa yang memvaluasikan dan memvaluasikan pakai cara apa gitu. Ya namanya valuasi pasti tetap akan ada bisa terjadi dispute. Tapi kalau kita lihat kinerja, kita lihat masa depan seperti apa. Kalau sense yang benar harusnya akan ngikutin gitu. Nah, valuasi tinggal lihat siapa yang valuasi. Terus ada kepentingan nggak dia memvaluasikannya? Apa nih, ada yang komen nih kok. Ya. Bumi bunganya gede banget. Gini loh, banyak orang tuh masih berkutat pada bumi, BRMS gitu ya. Kenapa? Gue nggak tahu kalian dengerin cerita apaan sih sampai kalian tuh sangat sayang sama bumi dan BRMS gitu. Ini tuh ya udah masuk ke fase downtrend gitu. Even long termnya pun downtrend. Apa yang kalian mau harapin? Isunya udah kelar. Terakhir itu Salim, isunya kan dia naik itu karena buminya mau dibeli sama Salim. Nah, sekarang Salim udah beli. Lu mau ngarepin siapa lagi yang beli buminya? Gitu loh. Udah kelar. Mungkin mereka belum ini deh, belum masih ngehold sahamnya Pasti. kali kok. Pasti, karena waktu zaman itu, waktu dia lagi naik-naiknya, itu hype banget. Sama lah sebenarnya kayak tech kemarin lagi naik-naik. Kayak Friend. Yeah. Waktu naik-naiknya, semua orang suka banget sama Friend. Waktu turun, tetap aja suka. Sampai sekarang Friend berhenti di 60-an pun masih banyak aja gue lihat yang gitu. Padahal, ya lu mau ngarepin apa lagi? Gitu. Kok Friend kinerjanya akan bagus. Laporan keuangannya kemarin udah positif. Coba cek lagi laporan keuangannya. Positifnya karena apa? Karena dia kemarin Moratelnya IPO. Dapat duit dari IPO Moratel. Ya jadi profit. Lu kalau hilangin Moratelnya ya belum tentu profit. Gitu. Putar katanya kok. Itu selalu sesuai sama fakta. Ya, ini yang nanya bumi kayaknya nyangkut deh kayaknya kok. Banyak. Gue yakin pasti banyak yang megang bumi. Karena waktu itu ceritanya bagus banget. Iya, benar. Padahal, tapi ya trennya sekarang downtrend. Kok kalau gue exit dulu, ya nggak apa-apa. Kita nggak tahu dia bisa turun sampai berapa. Kalau dia ternyata nanti naik, ya tinggal beli. Tapi kalau dia turun lagi kalau sampai 100 gimana? Gitu. Ya kalau kalian waktu di 100 udah masih berani cut loss. Kalau nggak berani cut loss, udah deh kok. Masa turun dari 240 ke 100 bisa turun lagi? Orang mikirnya gitu. Ternyata turun lagi. Akhirnya sampai berapa? Saya 50. Ya udah deh, pasrah deh. Udah parah. Itu yang bikin orang tuh banyak gagal di bursa. Oke. Aku lanjut lihat Q&A dulu ya kok. Tapi nggak mungkin ke 120. Nggak ada yang nggak mungkin di bursa. Siapa yang tahu? Tapi kalau balik lagi ke harga tertingginya gimana kok? Ya. Masih possible nggak? Gini, gue nggak tahu balik lagi apa enggak. Apa bisa turun, apa naik lagi, gue nggak tahu. Cuma saat ini, trennya itu downtrend. Arti downtrend itu apa? Artinya, dia akan lebih gampang untuk turun daripada untuk naik. Oke? Kayak kemarin, dia naik sampai ke 160-an. Terus sekarang bikin low lagi, 130-an. Kemarin low-nya cuma sampai di 138. Sekarang low-nya udah 133. Gitu. Mungkin nggak bisa naik lagi. Mungkin kalau dia naik lagi sampai 140-an toh, dia turun lagi bisa lebih dalam. Gitu. Sekarang kan orang bilang, oh kok kayaknya nggak mungkin nih, karena low kemarin di 132. Iya, dekat support. Makanya, kalau sekarang cut loss, ya nanggung, karena udah dekat supportnya 132. Tapi kalau break 32-nya, berani nggak cut loss? Gitu. Kayaknya teman-teman pada berat deh buat cut loss. Aku bilang, lu cut loss, sekarang lu cut loss mungkin 1000 lot. Kalau ternyata dia turun
turun terus sampai harga 100, lu kan bilang oke, bumi bagus kok, kayaknya bakal oke. Ya udah, lu pantau, habis lu dipantau, uang itu dipantau, nanti beli lagi. Kalau ternyata di 100, kan lumayan hemat 30%. Lu jual 1000 lot, nanti beli dapat 1300 lot. Worth it nggak? Worth it. Gitu loh. Di situ aja tuh udah cuan. Nah, ini nih kok, view sektor properti kok. View sektor properti, ya properti sebenarnya kalau kita lihat ya, NPM-nya tuh mulai naik gitu. Kalian bisa bandingin lah, nanti kalian kan udah ngerti ya, udah buat gitu. Cuma kan ada beberapa properti yang NPM-nya tuh belum bagus amat gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak BSDE itu bisa sampai 30-an, 40-an% gitu ya. Sekarang cuma 12%. Nah, kalau kita perhatiin masih better yang memang dari dulunya itu kecil terus mulai naik. Ada satu yang gue perhatiin sih, kayak CTRA ini cukup menarik gitu. CTRA kalau kita bandingin, even dia udah bikin new high nih NPM-nya dibandingin sama tahun sebelumnya. Jadi gue rasa akan jauh lebih menarik gue pegang CTRA ini yang lain gitu ya. Terus ya sebenarnya kalau dibandingin gue lebih senang lahan-lahan industri sekalian gitu karena NPM-nya jauh lebih tinggi. Terus bagi depositnya kan juga gede. Oke. Nah, ini tadi Koko mention BRMS, ada yang ngecek nih. BRMS NPM-nya 77% kok. Menurut analisis Kokris gimana nih? Oke, BRMS Cek. salah. Nah, BRMS 77%. Ayo cek gimana nih. 77. Nah, coba cek laporan keuangannya. Makanya kalian tuh harus ngerti bagaimana NPM itu tercipta, bagaimana perhitungan NPM. NPM itu kan perhitungan antara pendapatan sama laba bersih gitu. Nah, di sini ada yang nggak masuk akal gitu. GPM-nya aja cuma 59%. Kenapa bisa NPM-nya lebih tinggi daripada GPM? Berarti dia ada keuntungan lain-lain gitu. Nah, gue belum buka laporan keuangannya tuh. Kalian cek aja keuntungan lain-lain itu masih bertahan nggak tahun depan atau cuma sekali one shot doang gitu. Kalau one shot doang ya berarti tahun depan bakal turun. Nah, ini ada yang tanya, gimana cara Kokris screening trading saham? Screening buat trading kan kok? Screening ya pasti fasenya itu harus uptrend dulu. Kalau fase uptrend enak tuh tinggal cek mau ngikutin yang short termnya break, medium termnya break gitu. Terus kalau bisa ditambahin dengan faktor fundamental. Tapi sometimes ada beberapa emiten yang fundamentalnya jelek tapi dia masih bisa naik gitu. Kenapa? Ya bisa aja kan gitu. Tapi yang kayak gitu harus ingat naiknya bisa jadi nggak sustain, bisa juga dibanting gitu. Nah kalau seperti itu berarti resikonya akan lebih gede dibandingkan kalau fundamental faktornya itu ada gitu. Nah ini ada yang nanya lagi kok, ya. ASA Tadi ARB ya? Betul, ASA tadi ARB. Nah, 1000 tadi kok. Kenapa? Udah sampai 1000 deh kayaknya hanya hari. Betul, sampai 1000. 1025. Tapi highest-nya 25 ARB. Nah itu gimana kok? Oke, ASA kalau kita lihat secara kinerja dia itu normal, dibilang bagus enggak, dan ya balik lagi NPM-nya juga kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya dia itu enggak gede, enggak naik gitu. Waktu bottom COVID 2020 dia turun, sekarang rata. Artinya apa? Artinya tidak ada pemulihan kinerja dari ASA. Ya, secara fundamental faktornya jelek. Dia hanya didukung sama technical faktornya. Oke? Technicalnya ya memang naik nih dari harga 600-an bottom terus naik sekarang 1000. Naiknya sekitar 30% gitu. Nah, ARB hari ini kenapa? Ya tadi, kalau fundamental faktornya itu nggak kuat, dia bisa jadi pergerakannya lebih sensitif dan bisa tiba-tiba bisa turun kalau dia fasenya lagi uptrend gitu. Jadi kalau ditanya, tapi kalau dilihat secara tren jangka panjangnya, ya masih uptrend gitu.
Cuma short term-nya ya koreksi ya wajar-wajar aja, apalagi kita cuma 7% kan ARB-nya. Coba dibikin 25%, pasti lebih seru. Wah, isunya kan bakalan balik lagi ya kok. Ya, gue lebih senang kayak gitu. Kenapa? Karena orang pasti akan nyari perusahaan-perusahaan yang bagus. Gitu. Lu nggak bakal sembarangan beli saham-saham aneh-aneh, karena pasti lebih takut. Gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan bagus, ya lebih gampang kita milih sahamnya lebih enak. Gitu. Karena semua orang akan milih perusahaan bagus. Orang-orang yang nggak belajar analisa, ya pasti bakal nyangkut. Nah ini kok ada yang tanya, cara mengetahui sektor yang lagi uptrend, sideways sama downtrend secara simple tapi akurat gimana? Uptrend. Sebenarnya kalian bisa pakai cara NPM. Lihat aja saham-saham mana yang satu sektor itu NPM-nya lagi pada tinggi-tinggi dibandingnya. Berarti apa? Berarti sektornya lagi rising. Gitu. Sedangkan NPM sektor-sektor yang mulai turun, berarti sektornya mulai downtrend. Gitu. Nah, kalau secara teknikal ya tinggal buka aja. Kalian kan gua tuh MMU tiap bulan tuh gitu. MMU itu kan gua ada bahas tentang sektoral, dibikin di technical. Nah, lihat tuh, itu kan kelihatan sektor yang teknikalnya lagi uptrend, lagi downtrend, bisa dilihat dari situ juga. Oke. Nah, kira-kira ada fiturnya JUC yang membantu buat ini nggak kok? Kita buat analisa. Fitur JUC yang bantu sih sebenarnya gini, di desktop, di HP juga ada sih, cuma gue lebih sering pakai di desktop. Di desktop itu kan ada satu market index, gitu. Nah itu biasa gue cek juga tiap pagi itu kan gini, saham itu harian itu bergerak biasanya ada polanya, gitu. Biasa pagi itu pas buka market kita udah lihat, oh indeks yang lagi naik tuh yang hijau yang mana, gitu. Ya udah dari indeks yang hijau itu tinggal cari aja mana saham-saham yang ada di indeks itu. Misalnya, oh hari ini yang hijau itu IDX Cyclical, Consumer Cyclical, sama IDX Energy. Ya udah tinggal cek aja mana saham-saham energi, mana saham-saham Consumer Cyclical. Makanya hari ini Emior yang naik gitu ya. Terus autonya naik gitu. Ya, terus energi juga naik gitu ya. Pegasnya naik, Elsanya naik gitu. Ya udah kelihatan gitu. Nah, kalau mau short term trade ya seperti itu. Oke, jadi lihat di ini ya sektornya.